Sementara selebgram Cut Intan Kuku ingin menempuh jalur hukum, YouTuber Atta Halilintar yang belakangan banyak mendapatkan serangan sporadis dari para haters, belum lama ini mendadak memposting potongan video berisi gambar percakapannya dengan ayah Fuji Utami, Haji Faisal. Pada bagian captionnya, ia mengaku sudah meminta maaf atas kegaduhan yang ditimbulkannya usai merepost tentang pernikahan almarhum Vanessa Angel yang tak direstui ayah almarhum Febri Andriansyah ini. Lantas mungkinkah permintaan maaf ini sebagai upaya meredam para haters? Atau keduanya sama-sama tak ingin berselisih soal masa lalu? Haji Faisal, Haji Faisal mata. Alhamdulillah baik. Udah kok ngomongin apa mungkin Bata? Bata mau apa Bata? Bata mau Haji Faisal mau apa Bata? Pas udah kok, sudah Baik. Pasaran sama pipi nih. Bukan, ya namanya kan Aurel Atta udah mandiri. Selama dia bisa ngatasi kan bagus. Meski Atta berdalih merepost karena pertimbangan tim yang ingin meredam fansnya yang gerah dengan fans fanatik Fuji yang selalu menguntit dan mengaitkan apa saja tentang kegiatannya, termasuk dengan video ngehits yang dibuatnya seperti Jangan Ya Dek yang dikaitkan seolah sebagai sindiran untuk Fuji, namun tak membuat fans fanatik Fuji reda, mereka bahkan makin sporadis menyerang keluarga Atta termasuk Aurel. Haji Faisal sendiri bahkan mengaku tak bisa meredam fans putrinya karena ia sadar popularitas putrinya lahir dari dukungan fans selama ini. Besarnya anak saya, besarnya kami ini kan gara-gara fans juga kan, gara-gara pengikut, gara netizen kan. Saya berterima kasih kalau bukan artinya atas supportnya selama ini kan saya harus berterima kasih kepada mereka. Aku pernah ketemu sama Pak Haji lama tapi Nggak ada. kan aku memang nggak terlalu dekat. Mana Ya nggak? makanya teman-teman yang tahu bahwa sudah terjadi komunikasi kan ya sudah, jangan dibakar lagi. Ya, sejak adik Atta Halilintar yakni Thorik Halilintar putus dengan Fuji dan menikah dengan Alia Mas Said, fans fanatik Fuji seolah belum bisa sepenuhnya move on dari bayang-bayang masa lalu, sehingga Alia bahkan kerap jadi sasaran perbandingan fans fanatik Fuji. Tak jarang bahasa sarkas dan menjurus ke body shaming hingga menjalar kehujatan pada Aurel yang notabene sejak kecil sudah bersahabat dengan Alia karena sama-sama lahir dari trans selebriti. Tapi kemarin tampaknya Thorik maupun Alia sudah ogah merespons segala yang berkaitan dengan masa lalunya dengan Fuji, termasuk soal gencarnya para haters menyerang sang kakak. Dulu sama Alia mungkin seperti apa Pak? Bahasnya acara ini kan kita di sini. Iya, maksudnya yang terlepas dari acara ini kemarin mungkin dikit. Jangan acara ini aja. Atta sendiri tampaknya makin sadar semakin diladeni akan semakin menjadi. Apalagi boleh dibilang jika keluarga Atta dan Aurel selama ini kerap menjadi pusat pemberitaan, sehingga besar kemungkinan mudah ditunggangi fans fanatik Fuji yang selalu mendompleng pemberitaan dengan cara mengaitkan masa lalu hubungan Fuji dan Thorik. Lantas benarkah permintaan maaf Atta sebagai upaya meredam cara tim Fuji mendompleng pemberitaan itu? Dia selama ini tidak terpancing, cuman beritanya yang bikin terpancing kan. Mudah-mudahan kalau memang beritanya tidak membuat terpancing harusnya enggak. Selama ini kan ngelihat bagaimana perjalanan mereka kan nggak ada masalah kan. Ya, di luar cercaan dan hujatan para haters, sesungguhnya Atta dan Aurel juga punya jutaan fans yang selalu membentenginya. Bahkan mertua Atta, Krisdayanti, yang sudah kenyang dengan cercaan dan hujatan di masa lalu, lebih tenang menghadapinya, seraya menguatkan putrinya Aurel untuk terus berkarya tanpa harus larut memikirkan para haters. Kita diharapkan harus menjadi pengguna sosial media yang harus bijak. Ya, saya mohon maaf. Apapun saya hanya bisa berkomentar. Semua harus dihadapi dengan positif. Dan buat saya tidak ada kata jelek untuk kita memohon maaf. Apapun kalau kita kuatkan positif yang berdampak. Alih-alih dipusingkan dengan ocehan para haters, sadar jika keluarga besarnya terus jadi pusat perhatian, KD lebih fokus membangun kolaborasi karyanya dengan Atta dan Aurel. Sebetulnya sebetulnya semuanya otomatis semuanya berkesinambungan, nggak ada yang perlu dipikirkan terlalu khawatir nanti bisa impact ke stres. Jadi lebih ke atur jadwal pola tidur yang optimal ya.
Sementara selain Atta dan keluarga yang terus didompleng, dipancing emosinya dan terus dikaitkan dengan hubungannya dengan Fuji, fans fanatik Fuji juga mulai menyenggol sisi hidup Inara Rusli yang belakangan juga menjadi pusat pemberitaan. Kali ini foto-foto Inara dengan fans dibandingkan dengan saat Fuji foto bareng fansnya. Inara yang diminta foto bareng fans laki-laki tampak tampil mencolok dengan polesan make up-nya karena kualitas kamera fansnya berbeda dengan fans Fuji. Lantas benarkah cara ini sebagai upaya alternatif fans Fuji mengalihkan alternatif untuk menjaga popularitasnya dengan mendompleng pemberitaan selebriti yang tengah ngehits? Karena kalau soal kebenaran, benar apa enggaknya memang Tuhan yang tahu kan. Tapi dia membela fansnya. Terus saya mau ngomong apa? Gak mungkin dong saya ke fans saya, ke pengikut saya ya marah kan nggak mungkin dong. Wajar dong kalau saya membela anak saya dan membela orang yang membelanya ya pasti juga lah dong. Nggak mungkin dong. Kalau ada orang menyakiti anak saya, terus kamu bela, ya pasti saya bela juga kamu dong. Hai pemirsa, happy morning. Wah, selamat ya, Jessica Wong Song akhirnya bebas. Ternyata remisinya cukup panjang ya, lebih dari 50% dari total hukuman 20 tahun. Tapi mungkin alasannya sudah dipertimbangkan secara matang ya. Oke, apapun kontroversinya, semoga pembebasan bersyarat Jessica ini memenuhi rasa keadilan keluarga korban dan juga tentu saja bagi Jessica sendiri ya. Dan untuk Cut Intan Nabila, semoga keteguhannya untuk menempuh jalur hukum bisa mendapatkan keadilan yang sesungguhnya. Dan untuk fans Fuji dan fans Atta, semoga nggak ada lagi prahara ya. Sudah deh, mending masing-masing fokus berkarya aja. Move on dong, jangan cuma saling balas sindiran. Alright pemirsa, hari ini bersama saya Alicia Evita akan mengupdate berita-berita selebriti paling hot pastinya di GoSpot. Next, masih dari kehebohan dari acara Agustusan Selebriti nih. Penasaran kan bagaimana lomba Agustusan ala Vicky Prasetyo? Dan bagaimana caranya Boy Hamzah rayakan kemerdekaan? Jangan kemana-mana, simak selengkapnya after this break. Tepat hari Minggu 18 Agustus 2024, sehari setelah Hari Kemerdekaan Indonesia ke-79, terpidana kasus sianida maut, Jessica Kumala Wongso, akhirnya bisa menghirup udara bebas setelah mendapatkan remisi dan bebas bersyarat dari Kementerian Hukum dan HAM. Jessica keluar lapas Pondok Bambu, Jakarta Timur ditemani keluarga dan tim pengacaranya yang dimotori Otto Hasibuan. Mengenakan baju biru dengan motif krem di bagian leher dengan rambut lurus tergerai, terpidana kasus pembunuhan mendiang Mirna Salihin ini terus menebar senyum manisnya kepada juru warta. Ayo Pak, ayo, siap-siap. Sehat Kak Jess. Sehat Kak Jess. Saat jumpa pers, Jessica mengaku plong dan sama sekali tak menyimpan dendam secuil pun meski ia sudah menjalani hukuman penjara selama 8 tahun. Hari ini adalah hari yang berbahagia buat kami, khususnya buat Jessica Wongso. Karena hari ini Tuhan memberikan kesempatan kepada Jessica untuk dapat bebas bersyarat dari lapas Pondok Bambu 8,5 tahun menjalani hukuman di penjara Pondok Bambu Cibinong. Pondok Bambu. Pada waktu awal itu terjadi, saya merasakan sangat sedih sekali ya. Tapi sejalannya waktu dan sekarang ini saya sudah memaafkan semua yang telah melakukan hal-hal yang buruk kepada saya. Sudah tidak ada kebencian lagi di hati saya. Jadi sekarang saya udah pulang aja untuk menjalani, sekarang juga saya harus menjalani apa yang seharusnya saya harus jalani. Jadi saya sudah maafkan semuanya dan saya tidak ada dendam sama sekali. Kebencian dari saya sama sekali. Dari pernyataannya, seolah menyeratkan jika Jessica merasa tidak bersalah atas tuduhan yang dialamatkan padanya
namun ia rela menjalani masa hukuman yang getir. Saya hari ini bersyukur karena sudah bisa keluar dari lapas dan bertemu kembali dengan keluarga dan teman-teman, dan ini pengacara-pengacara yang sudah seperti keluarga untuk saya. Terima kasih untuk dukungannya, semuanya, doa, support, dan segala macam hal-hal yang baik untuk saya. Itu sangat berarti yang membuat saya kuat saya bisa bertahan. Terus terang aja teman-teman, cukup pahit memang buat kami, bukan mudah ya. Ya kan, 8,5 tahun di sana, dan kami terus berkomunikasi selama 8 tahun ini, 8,5 tahun dengan Jessica. Jadi kita terus komunikasi, saya juga mengunjunginya secara konstan. Kemudian juga ada Hidayah Bostam yang juga rajin sekali untuk ke sana, Heli dan sebagainya. Terus kita berdiskusi terus bagaimana melihat keadaan Jessica di sana. Sementara dari keterangan kuasa hukumnya, Otto Hasibuan, kliennya mendapatkan remisi dan bebas bersyarat dari Kemenkumham setelah menjalani masa tahanan dengan kelakuan baik selama dalam lapas Pondok Bambu. Untuk apa yang saya rasakan atau yang saya yakini itu ya ada biar itu berada di dalam diri saya sendiri aja. Cuman kalau misalnya keputusan pengadilan itu mengatakan hal yang dikatakan oleh pengadilan, keputusan pengadilan itu ya tetap harus saya hargai. Kami sebagai lawyer, tentunya nanti kami diskusikan dengan Jessica, merasa bahwa mungkin putusan itu tidak sesuai dengan apa yang terjadi menurut kami. Oleh karena itu, kita akan mencoba peluang untuk mengajukan PK terhadap perkara itu. Ya, Jessica mendapatkan bebas bersyarat setelah mendapat remisi sebanyak 58 bulan 30 hari. Atas putusan ini, Jessica masih tetap wajib lapor. Kalau berkelakuan baik itu kan notabene karena di lapas itu banyak peraturan ya. Jadi kalau saya tidak melanggar peraturan itu udah nilai baik. Tapi kalau saya berbuat lebih untuk membantu atau menolong orang lain itu lebih baik lagi. Ya terus terang aja, bulan yang lalu sampai ke 3 minggu lalu saya berniat dan sudah menyiapkan rencana untuk mengajukan peninjauan kembali, sehingga saya berpikir saya harus menunggu dulu situasi yang tenang, dan akhirnya tiba-tiba mengejutkan sekali bahwa hari ini kami mendapat kabar bahwa dia dibebaskan. Ya, dengan demikian tentunya saya menunda PK-nya pada waktu itu sambil menyelesaikan pengurusan secara surat-surat yang berkaitan dengan keluarnya Jessica. Sebelumnya, Jessica mulai ditahan pada 30 Juni 2016 silam. Saat itu, ia harus menjalani vonis hukuman 20 tahun penjara berdasarkan putusan Pengadilan Negeri, banding di Pengadilan Tinggi, kasasi di Mahkamah Agung, hingga peninjauan kembali di Mahkamah Agung. Setelah melalui proses pengadilan yang pelik, Jessica dinyatakan bersalah telah membunuh Mirna dengan cara menaruh racun sianida dalam kopi. Namun dengan remisi yang melebihi setengah vonis ini, tampaknya Jessica sudah lega. Lantas apa tanggapan selebriti ihwal bebasnya Jessica? Ya saya berharap saya dan para istri saya bisa baik-baik saja menjalani kehidupan di masa depan nantinya dengan dipenuhi dengan hal lebih baik lagi daripada yang lalu. Tidak ada orang yang baik yang nggak punya masa lalu, dan tidak ada orang yang bersalah yang nggak punya masa depan. So untuk Jessica Wongso, fokus on this day. Jadi pengalaman masa lalu itu menjadi pelajaran dan hikmah dalam hikmatul musibah yang dialami oleh Jessica. Yang paling penting adalah yang mendukung sama Jessica, fokus hari ini bagaimana Jessica ke depannya. Saat Jessica sudah lega karena bebas bersyarat, Cut Intan Nabila, korban kekerasan dalam rumah tangga suaminya Armor, kemarin mulai terang-terangan menolak ajakan damai dan permintaan maaf keluarga Armor. Kepada Juruwarta, Cut Intan menegaskan akan tetap menempuh jalur hukum. Terkait pencabutan gugatan itu tidak ada sama sekali. Saya sebagai korban selama 5 tahun ini sudah cukup banyak derita dan hidup seperti neraka ibaratnya. Jadi udah nggak akan mundur untuk dalam proses hukum ini, akan terus dilanjutkan dan meminta keadilan seadil-adilnya. Hukum tetap berjalan yang seadil-adilnya. Dari saya minta dukungan juga dari bapak-bapak media
supaya kita kawal bersama. Sebelum menegaskan sikapnya, Cut Intan sempat bertemu dengan ayahnya di sebuah hotel. Momen haru pertemuan anak dan ayah pun terjadi. Lantas inilah momen yang menguatkan Cut Intan hingga akhirnya memilih keputusan tegas untuk memperkarakan sang suami ke meja hijau. Saya itu bukan tipe orang yang mudah bercerita. Jadi keluarga nggak banyak tahu tentang kasus ini, teman apalagi nggak ada satu orang pun yang benar-benar tahu detail tentang masalah kasus ini, nggak ada. Jujur aja di dalam hati paling dalam tuh masih banyak banget trauma dan ingatan-ingatan tentang tentang kejadian-kejadian, bukan hanya kejadian kemarin tapi banyak kejadian-kejadian yang lain. Memang kejadian ini sangat-sangat yang sudah pihak korban sudah tidak ada batasan lagi lah. Sudah karena mungkin udah sangat sakit dan kecewa, makanya korban berani mengupload kejadian tersebut. Dengan memilih jalur hukum, Cut Intan jelas sudah siap dengan segala risiko, termasuk resiko perceraiannya dengan Armor. Lantas, benarkah pilihan ini sudah bulat? Bagaimana pula dukungan selebriti dan tokoh agama untuk Cut Intan? Agar kasus ini menjadi pelajaran juga untuk perempuan-perempuan di luar sana yang mengalami hal seperti Intan, yang mengalami kekerasan dalam rumah tangga, harus pick up dan nggak boleh terlalu banyak menutup diri seperti saya yang lalu. Para istri, ibu yang mengalami hal yang sama dan mudah-mudahan ini menjadi hikmah kita bersama. Kasus KDRT ini sebetulnya tidak boleh terjadi karena itu memang tidak sesuai dengan hukum pemerintahan dan hukum agama ya. Tidak ada agama manapun yang memperbolehkan KDRT. Wanita di luar sana harus pick up, nggak boleh mendam ya kalau KDRT nggak boleh. Dan tolong para suami itu harus bisa ngelihat istri dengan pandangan bahwa ya Allah, istri kita itu adalah orang yang punya orang-orang baik yang bisa membahagiakan dia. Orang tuanya, kakak adiknya, semuanya pengen nyayangin dia. Tahu-tahu dia harus ninggalin mereka untuk dampingin kamu para suami. Yang dengan satu kali ijab kabul itu, kalau dia insya Allah ikhlas setia, akan rela untuk sampai mohon maaf nyebokin, mandiin, udah di kursi roda disuapin. Entah berapa puluh tahun ke depan setelah menikah. Nah kalau misalkan dinikahi oleh kamu cuma buat untuk kamu sakiti, buat apa? Janganlah, kita rela membiarkan kita jadi manusia sehina dan seburuk itu. Pemirsa, anak Lesti Kejora dan Rizky Bilar, Muhammad Leslar Al-Fatih Bilar atau yang akrab disapa Babang L, tumbuh menjadi anak yang semakin pintar dan menggemaskan. Di usianya masih 2 tahun, ia sudah pintar berbicara dan bertingkah laku yang membuat orang di sekitarnya selalu dibuat tertawa dengan pola tingkahnya yang lucu. Banyak sekali netizen yang mengaku gemas melihatnya, bahkan tak sedikit yang memberikan pujian untuknya. Babang L bahkan disebut sebagai bayi yang mandiri. Terbaru sikap Babang L yang curhat ke bundanya karena ia melempar balon miliknya ke rumah tetangganya hingga tidak bisa diambil kembali.
Mendengar curhatan Babang L, Lesti pun bertanya mengapa Babang L tidak minta permisi untuk mengambil balon yang menyeberang ke rumah sebelah. Jawaban Babang L ini kemudian membuat warganet tertawa dengan kelucuan dan keluguan yang ditampilkan bocah yang bakal dikaruniai adik itu. Abang lempar balon di rumah samping balonnya, tidak bisa diambil. Abang nggak permisi, Om Bule permisi mau ambil balon gitu nggak? Enggak. Kenapa? Karena abang tidak permisi. Padahal ala ini abang minang dulaya tambah masukin bensin ke dalam botol. Setiap orang punya cara untuk menyambut HUT Republik Indonesia ke-79. Begitu pula dengan pasangan musisi Anang Hermansyah dan Ashanty. Keluarga selebriti satu ini punya cara unik untuk merayakan momen kemerdekaan bersama keluarga dan tim manajemennya ketika hari kemerdekaan yang diperingati di setiap tanggal 17 Agustus. Semua orang diajak mengikuti berbagai permainan yang telah dirancang dan digelar di Istana Cinere nan megah dan luas itu. Sebelum permainan dimulai, semuanya berkumpul di halaman dan menyanyikan lagu Hari Kemerdekaan dipimpin oleh Arsy Hermansyah. 17 Agustus tahun 45, itulah hari kemerdekaan kita. Hari merdeka, nusa dan bangsa, hari lahirnya bangsa Indonesia, membela negara kita. Di momen Hari Kemerdekaan kali ini, keluarga Anang Hermansyah dan Ashanty berpenampilan tidak biasa. Jika biasanya pakaian yang dikenakan bernuansa merah putih, maka Anang, Ashanty beserta anak-anak dan tim The Hermansyah mengenakan pakaian seragam berwarna biru, merah marun, dan putih. Anak-anak mereka, Azriel, Arsy, dan Arsya Hermansyah pun kompak mengenakan pakaian senada dengan orang tua mereka. Seru banget hari ini, kita bajunya tuh gemes banget karena kita bingung kan udah pakai baju SD udah PMK udah, tapi tahun depan kita udah punya ide yang lebih seru. 17 Agustus itu semua bagus. Mas, tadi Arsy iya, makanya dirgahayu dengan semangat kita bagaimana damai, bagaimana kita bisa rukun, itu yang penting. Semuanya terlibat bersukacita dan berpartisipasi ikut berbagai macam lomba yang digelar, mulai dari tebak kalimat, mencantolkan keranjang ke sebuah tali yang tergantung, lomba memasukkan bola ke kertas yang dilubangi, lomba makan kerupuk, lomba tarik tambang, serta masih banyak lagi. Seperti inilah keseruannya. 7, 6, 5, 4, 3, 2, menang lawan lagi, terus tadi lawan Tony. Ya. Satu, dua, tarik! Satu, dua, tarik! Lagi teriak-teriak. Tarik! Gua jagain tenda nih.
masih berat. Tibalah saatnya Ashanti membacakan para pemenang lomba. Pemenang mendapat hadiah yang telah disiapkan tim manajemennya. Bagi Anang dan Ashanti, 17 Agustus juga menjadi momen yang tepat untuk merajut kerukunan masyarakat dengan memupuk semangat persatuan dan kesatuan bangsa. Naik semangat perjuangan para pahlawan, bagaimana kita sekarang berjuang, Indonesia tetap hebat. Oke guys, sudah selesai lomba lucu-lucuannya. Doain semoga tahun depan kita akan bikin yang lebih seru lagi ya. Bye-bye. Saya 17 Agustus, selamat memperingati Dirgahayu Republik Indonesia tercintaku ke-79 tahun. Merdeka! Aku suka RCTI karena bisa nonton timnas sepanjang tahun. Aku suka RCTI Karena banyak talenta terbaik dilahirkan dan dicintai. Aku suka RCTI. Aku suka RCTI. Aku suka RCTI karena untuk urusan drama RCTI jagonya. Aku suka. Aku suka. Aku suka RCTI karena selalu ada hiburan, seru, berkesan banget untuk semua usia. Aku suka RCTI Karena aktor-aktornya gak ada lawan. keren abis. Aku suka RCTI karena setiap prestasi layak mendapatkan apresiasi. Aku suka. Aku suka. Aku suka RCTI. Aku suka. Aku suka RCTI. Pemirsa, tangis haru paskibraka setelah sukses melaksanakan tugas di upacara HUT ke-79 Republik Indonesia di Ibu Kota Nusantara IKN. Dan kebayang memang bahagianya mereka sebab menjelang hari pelaksanaan, sejumlah insiden mengiringi langkah mereka. Namun demikian, kesungguhan dan keseriusan mengalahkan segalanya hingga mereka sukses melaksanakan tugas nan mulia ini. Luapan kegembiraan dan keharuan bukan hanya dirasakan pasukan pengibar bendera pusaka, namun juga dirasakan oleh pembina serta pendamping. Dan mereka larut dalam tangis haru serta saling memberi selamat satu dengan lainnya. Aku ngeliat langsung gimana seriusnya perjuangan para paskibraka yang ada di IKN. Congrats guys. Bukan hanya peserta paskibraka, aktris Juliana Mokhtar juga bangga lantaran Kolonel Infanteri Nur Wahyudi didapuk menjadi komandan upacara peringatan detik-detik proklamasi kemerdekaan ke-79 Republik Indonesia di Istana Negara Ibu Kota Nusantara, Kalimantan Timur.
Diana diketahui mendampingi sang suami melalui akun media sosial. Ia terlihat begitu anggun mengenakan busana kebaya warna merah dengan kain putih. Berpose di depan Istana IKN tempat upacara berlangsung. Selamat hari ulang tahun yang ke-79 Republik Indonesia, jayalah Indonesia. Di sisi lain, gladiator cinta Vicky Prasetyo tak tinggal diam. Di momen Agustusan, ia bersama keluarga dan kerabat memeriahkannya dengan menggelar acara perlombaan. Vicky bahkan terjun langsung mengikuti sejumlah perlombaan. Lantas seperti apa keseruannya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka! 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 Pemirsa, sekarang saya sedang berada di tanah kelahiran saya, Cikarang. Tim-tim makanan semuanya udah siap juga. Oke guys, pokoknya hari ini kita seru-seruan. Kita mau lomba. Mama Ema siap semuanya? Wah, yang lain juga ini lagi lomba balap kerupuk. Di belakang habis ini kita lomba balap kerupuk dulu. Lihat dapat hadiahnya, Masya Allah luar biasa. Yang penting dedikasinya lah, dedikasi pokoknya luar biasa. Di hari kemerdekaan ini seru-seruan kumpul sama family dan meningkatkan lah pokoknya rasa kecintaan kita terhadap negeri kita. Merdeka! Vicky terlihat begitu larut dalam suasana Agustusan. Ia bahkan tak henti mengungkapkan kebanggaannya atas hari spesial ini, sekaligus berterima kasih kepada para pahlawan yang telah berjuang hingga titik darah penghabisan. Dan ungkapan itu merupakan caranya memaknai momen hari ulang tahun kemerdekaan ke-79 Republik Indonesia. Kita sering lomba lah kalau setiap Agustus atau apa, terus acara-acara ya keluarga juga sering ada lomba-lomba. Mbaknya Samson sama mbaknya Salahuddin ya. Ya dapat ya tadi lomba. Dapat US kan? Belum pernah kan lomba Agustus dapat US? Sama baru ini. Baru ini mantap. Seluruh keluarga Vicky terlihat bersemangat dalam mengikuti sejumlah lomba yang digelar. Puncak kegembiraan dan keseruan pun tiba ketika tiba waktunya bagi-bagi hadiah. Lantas perlombaan apa yang dimenangkan Vicky Prasetyo? Sebenarnya lebih kepada kebersamaan aja, jaga silaturahmi, jaga kesatuan gitu aja sih. Terus juga menghormati bahwa ini memang ya bersejarah lah untuk kita, hari besar negeri kita, hari Dirgahayu. Jadi kita sama-sama buat kumpul berlomba lomba. Oke pemirsa, pokoknya terima kasih semuanya udah ngikutin kita hari ini. Pokoknya selamat selalu, jadikan Indonesia negeri kita yang damai, negeri kita yang saling bersatu. I love you Indonesia, merdeka, merdeka. Selain Vicky Prasetyo, Boy Hamza juga memperingati Hari Kemerdekaan ke-79 Republik Indonesia pada kegiatan San Mori bersama komunitas DNC. Aksi Boy Hamza berbeda dengan kebanyakan orang yang menggelar perlombaan. Bersama dengan komunitasnya, Boy Hamza ditemui sengaja mengisi momen Agustusan dengan melakukan drag race. Halo pemirsa, sekarang kita lagi ada di PIK ya, tepatnya di Sido. Nah, kita lagi merayakan kemerdekaan nih bersama DNC, Day and Night Crew. Apa itu Day and Night Crew? Itu komunitas atau klub ya, mobil sport tentunya sama motor big, motor besar. Jadi motor besarnya campur, ya ada yang jenis cruiser, ada yang jenis sport,
ada yang jenis touring, ya yang penting di atas 600 cc. Nah, kita di sini ada, kalau aku lihat sepertinya ada 2 kegiatan ya di schedule. Yang pertama drag, ya, ada drag race di sini, ada balapan untuk trek lurus, mobil versus mobil dan mobil versus motor, dan juga ada exhibition juga. Exhibition tuh mungkin seperti pameran, ya. Ada pameran mobil-mobil. Sebelum melakukan atraksi motor, Boy Hamzah melakukan sejumlah persiapan. Safety riding, mulai dari perlengkapan, baju, dan helm. Setelah beres, Boy Hamzah pun mengecek kendaraannya. Jadi ya, kecuali kemarin nanti. Jadi kalau perlengkapan itu yang paling penting pertama kita pakai adalah helm, pelindung kepala ya. Terus kita pakai glove juga, pakai sarung tangan. Nah, terus kita pakai jaket, ya, jaket yang ada protektornya nih seperti di sini nih, keras nih. Nah, ini melindungi daripada angin, gitu. Terus pakai celana riding juga yang ada pelindung lutut, cuman pelindung lututnya saya lepas. Terus pakai sepatu riding. Usai melakukan aksi bermotor, Boy Hamzah menjelaskan makna Hari Kemerdekaan tahun ini bagi dirinya sendiri. Lantas, apa harapan serta doa untuk negara tercinta ini? Wah, seru juga ya perayaan 17 Agustusan yang dirayakan para selebriti ini. Pastinya nggak kalah seru dan lucu dengan perayaan di berbagai tempat. Nah, setelah ini jangan kemana-mana, masih ada keseruan dari momen Agustusan nih. Ada warga yang dihibur duta Sheila on 7 dan ada berita viral lainnya yang lebih oke. Penasaran kan? Simak beritanya sesaat lagi. Pemirsa, momen Hari Kemerdekaan Republik Indonesia tanggal 17 Agustus lalu banyak mencuatkan berita viral. Salah satunya adalah video yang diunggah oleh akun @kangsatpam_official yang berjudul "Nasionalisme sudah salah menerobos barisan pawai, malah joget-joget". Dalam video itu nampak 2 wanita berboncengan naik motor berusaha menerobos karnaval sambil membunyikan klakson berkali-kali. Karuan saja, peserta karnaval yang terdiri dari masyarakat dan pelajar berusaha menghalang-halangi 2 wanita itu dan memberikan shock terapi. Tidak takut dengan satpam dan kerumunan peserta karnaval, wanita yang mengemudikan motor seolah menantang dengan joget-joget sambil menyuruh minggir orang-orang yang berusaha menghalangi laju motornya. Video yang diunggah kemarin itu dalam beberapa jam sudah mendulang lebih dari 3.000 komentar. Sikap netizen pun terbelah dua, banyak yang mendukung si mbaknya, tidak sedikit pula yang membela peserta karnaval. Akun Dikacu menulis, "Kemarin di sini macet total karena ada karnaval, tapi semua pengguna jalan gak ada yang bunyiin klakson karena ini momen setahun sekali." Sementara akun Bratiwa menulis,
Ingat, jalan itu untuk kepentingan umum, bukan untuk kelompok atau golongan. Jadi ya kasih haknya orang juga. Lantas bagaimana sejumlah selebriti menanggapi video dua mbak-mbak nekat menerobos barisan karnaval Agustusan? Saya rasa naik sepeda motor kayaknya melawan arus. Dia ingin menantang melawan massa yang sebegitu banyak. Itu namanya cari masalah baru, ya. Jadi sebaiknya dilakukan penutupan jalan sebaiknya. Jadi di mana saat akan dilewati karnaval ataupun gerak jalan 17-an dan segala macam, sebaiknya ada penutupan jalan agar tidak arus lalu lintas yang berpapasan dari depan, karena itu akan mengganggu pergerakan daripada karnaval itu sendiri. Video viral lainnya memperlihatkan seorang siswa sekolah dasar yang menyanyikan lagu Berkibarlah Bendera Negeriku dengan ekspresi yang cool dan suaranya yang tinggi menggelegar. Meski bocah itu kurang hafal lirik lagunya hingga harus didiktekan oleh guru musiknya, bocil SD laki-laki itu mampu memberikan improvisasi yang bikin merinding. Suaranya keren banget loh. Dengan ekspresi santai aja dia bisa mengeluarkan suara yang luar biasa. Semoga bakatnya tersalurkan ya, Dek. Dan seperti penyanyi top lainnya kan, kalau misalnya nyanyi kan pakai sampai uratnya keluar sampai gimana ya. Ini enggak, dengan ekspresi santai dia bisa nyanyi dengan sangat luar biasa. Ya sebenarnya itu gifted ya. Dia nggak perlu belajar, terus juga didengerin nyanyinya nggak fals sama sekali. Terus begitu nada tinggi pun juga nggak effortless, suaranya, lehernya nggak tegang ya. Kalau misalnya orang tuanya, mungkin kalau misalnya mau mengarahkan anaknya untuk sebagai penyanyi di kemudian hari, justru lebih baik karena dari kecil dia udah bisa belajar nyanyi sebagus itu. Video viral yang bikin baper netizen datang dari negeri Palestina. Saat merayakan Hari Anak Dunia, anak-anak Palestina mengucapkan selamat kepada rakyat Indonesia yang merayakan HUT Republik Indonesia ke-79 pada 17 Agustus 2024 lalu. Bendera merah putih sejenak dikibarkan anak-anak Palestina dan lagu kebangsaan 17 Agustus 1945 menjadi background ucapan selamat yang sangat menyentuh hati itu. Di tengah tenda pengungsi, anak-anak Palestina mengucapkan selamat Hari Kemerdekaan sekaligus mengaturkan rasa terima kasih mereka kepada bangsa Indonesia yang telah memberikan bantuan untuk anak-anak Palestina. Spanduk kecil bertuliskan Indonesia Love Palestina, Thanks Indonesia, diperlihatkan dengan bangga oleh anak-anak Palestina. Aduh, saudara-saudara kita di Palestina ngucapin hari kemerdekaan buat Indonesia di saat mereka tuh masih terjajah. Dan kita tuh harus inget ya, salah satu negara yang paling berperan pada saat Indonesia harus mengumpulkan pengakuan Indonesia merdeka itu Palestina dan Mesir. Dan sekarang nih saatnya kita return the favor, saatnya kita membantu mereka, tidak melupakan mereka. Karena dari dulu awal kemerdekaan Indonesia, Palestina yang membersamai kita.
Jadi sebenarnya mudah buat kita untuk pro Palestina, tapi kita harus aplikasikan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Mufti Palestina dan Palestina sejak dulu selalu mendukung kemerdekaan Indonesia, kemajuan Indonesia, maka sudah sepatutnya kita juga mendukung. Kemudian yang kedua, secara de facto itu juga adalah amanat Undang-Undang Dasar 1945 di pembukaannya, bahwa kita akan memerdekakan siapa saja yang masih terjajah, tentu termasuk Palestina sebagai saudara kita, sebagai sesama struggle, pejuang dulunya melawan penjajahan, dan sebagai sesama muslim dan sebagai sesama manusia. Bagi penggemar band Sheila on 7, terutama fans yang mengidolakan Duta, vokalisnya bisa datang ke Padukuhan Manukan, Condong Catur, Sleman, Yogyakarta. Warga Duku di sana selalu memiliki privilege bisa melihat aksi panggung Duta setiap 17 Agustusan. Seperti pada HUT Republik Indonesia ke-79 2 hari lalu, Duta tampil pada malam tirakatan dalam rangka memperingati HUT Kemerdekaan Republik Indonesia. Banyak netizen yang ingin pindah ke dekat kediaman Duta agar bisa bertemu langsung dan melihat vokalis band karismatik yang dijuluki musisi tanpa haters itu. Dalam video yang diunggah akun musiku.id_ tertulis caption yang cukup menggelitik. Itu yang satu kampung sama Pak Duta, kalau ada yang jual rumah kabarin. Pokoknya kampung kalian pemenang Agustusannya. Aktor dan penyanyi idola remaja Iqbal Ramadan membuat heboh dunia musik Indonesia karena menggantikan Tria, vokalis The Changcuter saat band asal Bandung itu tampil di sebuah acara musik 17 Agustus 2024 lalu. Namun pemeran Dilan itu didapuk menggantikan Tria untuk sementara lantaran Tria masih dalam masa pemulihan pasca jatuh pingsan di panggung. Sama seperti kalian, mari kita doakan kesembuhan Kang Tria dengan cara bernyanyi part yang satu ini. Satu nyanyian, satu doa.